Shalom, ras mejuah-juah man kam krina sini kelingi kami bas Tuhan, khususna Moria GBKP Runggun Kebayoran Lama. PAK kita ibas minggu enda silakukan kita secara virtual, janah ope denga ras-ras kita, ngorati kata dibata si jadi nas peanta, si pindo lebih gegeh man Tuhan, si pebulat ukurta ras kita ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, sahkan kami bujurman bandu Tuhan, ibas penemani ras pengkawalindu kegeluhan kami, sehibas pak senda kami litbas mejuah-juah. Sehka pak sana kami ngelakukan PA ibas paksa enda, mindo kami gelah kesah ndusi badia, sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami, khususna kami kerina si ikut muat bagin ibas PA enda. Kam singajari, kam sinampati kemahandu ibas nuriken kebenaran firmandu, gelah ngasup kemahandu, nahken kebenaran firmandu bagi sentudu ras surah-surandu. Ngerana dage kam Tuhan arah nas PA kami ibas minggu enda, ngosikap kami ndengkahkan firman Tuhan. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujurman bandu, haleluya, haleluya, amin. Moria sini kelengi kami ibas Tuhan, kata dibata si jadi nas peanta ibas minggu enda, ibuat ibas padan sidekah, kitab Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Jadi ya di Mazmur terpanjang ialah Mazmur 119, dan yang menjadi nas PA kita ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas PA kita pada minggu ini. Tema kata dibata ibas minggu enda nina ngepkep kegeluhan permata, ya. Jadi uga kita ngepkep kegeluhan permata. Rekitiken enda lit kaitan naras anak muda, lit kaitan naras permata, nina ibas pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi seakan-akan ada di sini kontradiksi. Satu sisi pengkhotbah mengatakan, hai orang muda, bersukacitalah dalam masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi, ini, ketahuilah
bahwa akan semua hal ini kamu akan dibawa ke pengadilan Tuhan. Wah, ini sepertinya kontradiksi. Oleh karenanya sebenarnya pengkhotbah menjelaskan bahwa sebagai orang-orang muda yang masih energik, yang masih semangat, memang waktunya bersukacita, tapi bukan bersukacita melakukan kedagingan, bukan bersukacita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apabila kesukaan para pemuda, kesukaan para permata mengikuti keinginan daging dan pandangan mata, maka hal itu akan dibawa kepada pengadilan Tuhan. Artinya kita tidak mungkin terlepas daripada hukuman kalau itu menjadi dasar kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya di dalam Mazmur 119 ayat 9 tadi dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dari pertanyaan ini sekali lagi jelas kepada kita diingatkan. Yang pertama, bahwa orang muda itu rawan melakukan perbuatan-perbuatan kedagingan pada usia muda. Karena dorongan-dorongan semangat muda, semangat dan energi yang masih penuh. Karena godaan-godaan di sekeliling mereka untuk melakukan hal-hal kedagingan. Jadi rawan. Jadi sebagai orang muda tidak bisa dihindari bahwa memang rawan. Makanya pemazmur mengatakan, dengan apakah orang muda dapat menjaga kelakuannya bersih. Kemudian yang kedua, di sini jelas pemazmur berharap bahwa sebagai orang-orang muda, sebagai permata, mereka harus tetap menjaga hidupnya bersih. Jadi tidak ada alasan bahwa ketika pemuda, ketika permata itu waktunya mengikuti mengikuti kegembiraan dunia, tidak. Tetapi anak-anak permata dipanggil selagi muda pun harus terus menjaga kelakuannya supaya bersih. Dan dengan apa menjaganya? Jelas tadi dikatakan di sini, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Oleh karenanya jelas bahwa permata, orang-orang muda harus percaya hanya dengan memegang firman Tuhan. Hanya dengan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam seluruh kelakuanmu, maka permata akan menjadi permata yang berhasil di dalam kehidupan ini. Kalau sempat permata mengikuti keinginan daging, mengikuti tren-tren duniawi, kemungkinan besar maka anak-anak kami akan gagal di dalam kehidupan ini. Oleh karenanya permata harus percaya bahwa firman Tuhan itulah yang akan menuntun mereka ke jalan yang membawa kebahagiaan dan keberhasilan. Dan kalau kita lihat di sini, pemazmur melihat bahwa Taurat Tuhan itu, firman Tuhan itu dengan sebutan-sebutan yang kaya. Ya, jadi pemazmur memakai berbagai-bagai istilah untuk merujuk kepada yang namanya Taurat Tuhan ataupun firman Tuhan. Dia juga mengatakan firman Tuhan itu sebagai perintah. Berarti ketika dia katakan firman Tuhan itu perintah, di dalamnya memang ada perintah untuk dilakukan, untuk dijalankan. Kemudian dia juga menyebut janji. Berarti di dalam firman Tuhan itu ada janji. Apabila kita mengikutinya, apabila kita mentaatinya, maka kepada kita akan digenapkan janji. Ya, misalnya sering kita ungkapkan ya, khususnya dengan orang-orang muda. Misalnya Keluaran 20 ayat 12. Ya, hormatilah ayah dan ibumu, maka akan diberikan umur yang panjang kepadamu. Jadi ada janji di dalamnya. Kalau perjanjian baru misalnya Matius 6 ayat 33 itu pun janji. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi janji. Kemudian pemazmur juga mengatakan ketetapan-ketetapanmu. Berarti firman Tuhan itu berisi ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Apa itu misalnya dalam rumah tangga, Tuhan sudah menetapkan bahwa laki-laki itu sebagai kepala, itu ketetapan. Bahwa perempuan itu sebagai penolong, ketetapan. Jadi bukan karena tinggi atau pendeknya, bukan karena penghasilan banyak atau sedikit,
bukan karena kecerdasan ataupun tidak cerdas, tapi yang jelas dalam rumah tangga itu Tuhan telah menetapkan laki-laki itu sebagai kepala. Kemudian dia juga mengatakan hukum-hukummu, berarti hukum berisi aturan-aturan. Kalau dilanggar berarti ada konsekuensinya, ya. Kemudian dia juga katakan titah-titahmu. Jadi pemazmur mengungkapkan firman Tuhan itu dengan berbagai hal. Artinya bahwa dia melihat firman itu sangat kaya, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dan bagaimanakah sikap pemazmur terhadap firman Tuhan itu, terhadap Taurat Tuhan itu? Kalau kita lihat tadi dari ayat 9 sampai 16, kami dapat menyimpulkannya kepada 4 hal. Ya, kalau kamu baca nanti ayat 9 sampai 16, kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan oleh pemazmur itu disimpulkan dalam 4 hal. Apa itu? Yang pertama, pemazmur dengan segenap hati mencari Engkau. Artinya pemazmur sungguh-sungguh mencari, belajar tentang firman Tuhan. Jadi itu kegemaran daripada pemazmur, mempelajari, ada usaha. Jadi kita tidak mungkin mengerti firman Tuhan tanpa belajar. Dan inilah yang dilakukan oleh pemazmur sendiri, mempelajari Tauratmu, mencari tahu. Jadi ada usaha untuk mengetahui firman Tuhan. Jadi ini yang pertama yang dilakukan oleh pemazmur. Kemudian yang kedua, setelah dia pelajari, dia katakan, aku menyimpan janjimu di dalam hatiku. Berarti firman yang sudah dibaca itu tidak berlalu begitu saja, melainkan dia renungkan, dia simpan di dalam hatinya, dia simpan di dalam jiwanya. Artinya supaya firman itu mengendap di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, bukan hanya disimpan tapi juga dilakukan di dalam kehidupannya. Sehingga dia katakan, supaya aku tidak menyimpang dari firman-Mu, supaya aku tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan yang keempat dia katakan, aku akan memberitakan, menceritakan firman-Mu. Jadi 4 inilah sikap pemazmur terhadap Taurat Tuhan, terhadap firman Tuhan. Mempelajari, merenungkan, melakukan, dan memberitakan. Ini sangat luar biasa. Makanya kalau kita baca, hebat pemazmur ini. Begitulah sikapnya terhadap firman Tuhan itu sendiri. Mengapa? Karena firman Tuhan itu dia katakan tadi sangat berharga bagi kehidupannya. Moria sini kelengi kami ibas Tuhan. Nina de temanta ngepkep kegeluhan permata. Tentu sebagai orang tua merupakan tugas kita ngepkep anak ta permata. Ngepkep kegeluhan permata. Jangan dikatakan ngepkep kegeluhan permata lah hanya berbicara tentang kebutuhan jasmani, kebutuhan daging. Tidak. Jadi adi ngepkep ningen bahasa karo menyangkut totalitas, menyangkut keseluruhan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita supaya mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak permata yang sehat secara rohani, sehat secara mental, sehat secara jasmani, sehat secara pengetahuan. Jadi ngepkep komplit. Jadi endam katakan ngepkep. Jadi latar jeng pebelin-belin, latar jeng mereka nakana. Tapi ikep-kep dalam arti seluruh aspek yang diperlukan oleh anak-anak kita permata itu dicukupkan melalui kita orang tua. Ya. Jadi endam tugas tak man anak-anak permata supaya mereka hidup dengan baik dan benar, khususnya di masa-masa mudanya. Ya. Sebab sitah anak-anak si muda, anak-anak permata selaku orang muda semangat ras gegehna bas paksa yang muda sangat prima. Ya. Keinginan untuk mengatur diri sendiri sangat kuat. Maka megati anak-anak tenda disinasihati yang anggapna mengekang ia. Anggapna bahwa nasihat-nasihat kita itu membatasi gerak mereka. Ya. Tapi tentu di sisi lain permata juga harus memang mengakui sebab sidah masih rapuh, masih mudah terpengaruh. Lah dengar ia kokoh, arkiteken mudah dengar sebab megati kemudiannya mendorong ia untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan yang matang. Maka lu bagi selaku orang tua perlu kalau kita bijak ibas ngepkep anak-anak ta. Jadi bagi lit bas bimbingan ta ikata kena kita gundaris lit anak ta permata kita generasi X nih. Artinya ngodatasen generasi baby boomer. Kita generasi X. Generasi X enda digambarkan lebih kuat ya, lebih mapan karena hidup dalam perjuangan. Ya.
Kemudian anak-anak Tegundari hampir Singgo Permata generasi Z. Generasi Z enda enggo enggo bergaul ras teknologi mulai bas bertinari. Jadi anak-anak tenda Gundari enggo ia dekat dengan teknologi. Ya, jadi ekin enggo hari-harina. Nah, oleh karenanya kita harus memahami keberadaan anak kita Permata, khususnya generasi Z, generasi Y, milenial nih kan, enggo kaker lain. Tapi anak-anak ta Permata si Gundari, ia memang jelas ngundeher kehidupan ras teknologi. Ekin wari-warina bagela. Alu bageda ge, maka harus dimanfaatkan. Teknologi enda ibas kita ngepkep anak-anak ta. Uga kita make kenca, sebab adi rusur kita ngerana, ayo jumpa ayo ras anak ta Permata enda, banci jadi bosan iya, ya. Ada anak-anak tenda dungna karir ini naman banta, nasihat aja terus nih naman banta. Maka si pakai teknologi guna ngepkep anak-anak ta ibas kemudan ya. Salah sada si banci idah kami, keluarga-keluarga singgo make teknologi guna ngepkep anak-anakna, misalnya rebahan WA group keluarga ya. Jadi ada WA group keluarga di mana di WA group itu kita bisa memakainya untuk ngepkep anak-anak kita. Salah satu contoh misalnya, ya katakanlah sebagai Moria memberikan renungan. Kemudian juga misalnya memposting kesaksian-kesaksian. Atau kita juga memposting misalnya yang memberikan semangat kepada mereka untuk berjuang, untuk belajar dan sebagainya. Saya pikir ini nggak harus dipakai. Lanaban cilang dipakai ya. Bagi kami rumah misalnya, aku sendiri, bagi anak-anak misalnya ada kuidah hal-hal si berkaitan ras pemuda, misalnya bas masa-masa pandemi enda seminar cocok misku kirim man anak-anak, apakah dia ikut atau tidak memang kembali kepada dirinya sendiri. Tapi setidaknya kita sebagai orang tua usahanta make teknologi guna ngepkep anak-anak ta. Jadi kisah-kisah inspiratif misalnya si kirimkan galu bagai banci membantu kita lah secara langsung, tapi enggo ngepkep anak-anak ta. Nah, jadi kami penting kal ibas zaman-zaman si Gundurenda. Jana si terakhir tentuna lah hanya anak Permata, tapi juga man Moria, man Krina kita. Apa sikap pemazmur tadi terhadap firman Tuhan? Kami pikir ini juga harus menjadi sikap kita. Ekang harus dilakukan bas tengah-tengah geluta. Si pertama lebih belajarlah terus akan firman Tuhan. Seperti pemazmur, usahakanlah, pelajarilah ketetapan-ketetapan Tuhan. Kemudian renungkan, simpan di dalam hati. Dan kemudian yang ketiga, lakukanlah itu. Karena dengan melakukan itu, sebenarnya kita sudah mendidik anak kita. Arah dalankan kata di bata bas kegeluhan ta. Situhuna kita ngongep ke anak ta. Sebab ngosi berikan usihan, ngosi berikan teladan, guna ikuti anak-anak tena. Maka tentu si pempatkan, ceritakanlah, saksikanlah, kabarkanlah firman Tuhan itu kepada orang lain. Jadi 4 hal ini Krina berlaku bas kita sama seperti pemazmur. Kita pun berutang untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu, menceritakan hukum-hukum Tuhan itu man kalak sideban. Gelalu bagedage arah kegeluhan ta kalak sideban pe itahna karena kata di bata jana arah kesaksin ta remulia gelar Tuhan. Endam si banci isahkan kami bas kesempatan enda janah tentu enda lid kaitan aku bas hut Permata sipil 72 kan gelas ingat maka tugas ta ngepkep anak-anak ta Permata. Endam si banci isahkan kami Tuhan si masu-masu bujur. Mari kita tutup PA kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada kesempatan ini. Khususnya sebagai Moria, sebagai orang tua, tugas kami ialah ngepkep anak-anak kami. Bukan sekedar mencukupkan kebutuhan jasmaniah mereka, melainkan sebagai orang tua di dalam membesarkan, membimbing dan mendidik mereka. Kami perlu memperhatikan spiritualitas mereka, kerohanian mereka, mental mereka, demikian juga jiwa mereka, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh, boleh menjadi pemuda yang takut akan Engkau.
Berikan kepada Moria hikmat dan bijaksana, khususnya dalam menasihati, dalam membimbing mereka, sehingga Moria sebagai orang tua dirasakan oleh anak-anak kami sebagai partner mereka, sehingga mereka bersedia mendengarkan arahan-arahan daripada orang tua. Berkati anak-anak kami permata dalam kemudaannya. Biarlah mereka boleh menjaga supaya kelakuan mereka tetap bersih, menjaganya menurut firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa buat anak-anak kami permata dalam pendidikan perkuliahannya. Tuhan berikan hikmat dan kepintaran. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati dalam pekerjaannya. Anak-anak kami permata yang merindukan untuk memasuki kehidupan berkeluarga, Tuhan pertemukan dengan jodohnya. Anak-anak kami KAKR, berkati kesehatan mereka, berkati di dalam pendidikannya. Kami juga tidak lupa berdoa buat keluarga-keluarga yang merindukan berkat anak. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kesehatan dan usaha mereka. Dan mari Bapa, Engkau yang menganugerahkan berkat anak di tengah-tengah keluarga saudara-saudara kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan, orang tua kami yang ada dalam keadaan kurang sehat, dalam pemulihan, rawat jalan ataupun rawat di rumah. Kami berdoa buat orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Diaken Bapak Brena Tarigan, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Bapak Antas Tepu, Diaken Nande Ripka Bangun, Dedi Suranta Surbakti, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Lora Tepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Bru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, Tiga Nevi, Naras Bapak Nevi Ginting, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Nande Katoi Torong, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Beterneo Pranginangin, Nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring, demikian juga Nande Deborah Saragi. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan kesehatan yang prima kepadanya. Kami berdoa secara khusus buat Nande Roy Sembiring. Biarlah Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan pasca orang tua yang kami kasihi, Bapak Roy Sembiring telah berpulang ke hadapan-Mu. Berkati kesehatan Nande Roy, demikian juga anak-anak dalam kesehatan dan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19, dalam menangani masalah ekonomi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini, biarlah kasih karunia-Mu beserta dengan kami. Penyertaan-Mu, kemurahan kebaikan-Mu melimpahi setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam pe anta bas minggu enda, Tuhan si masu-masu kam krina kekelengan kami Moria, janah ibre Tuhan man banta gegeh kuna ngepkep anak-anak ta permata. Salam bujur mejuah-juah man banta krina.